Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Salman. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin, semester 3 kelas A Malam di Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal-soal UTS dari ilmu kekuatan bahan. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal dari nomor 1A dan 1B, yang dimana tadi diketahui panjangnya sama dengan 1,5 meter, diameternya yaitu 4 cm, jari-jari itu setengah dari diameter sama dengan 2 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. Gayanya sama dengan 40 kN, kita ubah ke Newton jadi 40.000 Newton. Pertambahan panjang dari aluminium yaitu 2 mm, kita ubah ke meter jadi 0,002 meter. Modulus elastisitasnya yaitu 70 gigapascal. Terus panjang dari baja tadi sama dengan, karena sama seperti panjang aluminium yaitu 1,5 meter. Diameternya pun tadi juga sama dengan 4 cm. Jari-jarinya jadi 2 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. Modulus elastisitas dari baja tadi 200 gigapascal. Kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter. Terus gaya dari baja sama dengan 40 kN. Tadi yang ditanya ada yang pertamanya yaitu tegangan dan regangan aluminium. Terus yang kedua ada pertambahan panjang dari baja. Kita jawab. Tegangan rumusnya F per A atau gaya per luas penampang. Karena luas penampangnya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu dengan rumus V R pangkat 2 sama dengan V nya 3,14 dikali jari-jarinya 0,02 pangkat 2 sama dengan 0,001256. Jadi kita kembali ke tegangan tadi, gayanya 40.000 Newton, ini meter tadi, luas penampangnya 0,001256. Didapat hasilnya 31.847 133,76. Ini jawaban dari tegangan aluminium. Terus kita mencari regangan. Regangan rumusnya pertambahan panjang per panjang sama dengan pertambahan panjangnya 0,002 meter, panjangnya 1,5 meter. Jadi hasil yang didapat 0,00133. Ini untuk yang nomor 1A. Terus yang 1B nya yang ditanya pertambahan panjang dari baja. Cari dulu tegangannya F per A. Karena luas penampangnya diameternya sama, jadi jawabannya pun bakalan sama, 40.000 Newton, karena gayanya juga sama. A nya tadi
0,001256. Kita dapat hasilnya 47.333,76. Itu untuk tegangannya. Untuk regangan ya, karena tidak diketahui pertambahan panjangnya, kita menggunakan rumus regangan sama dengan tegangan per modulus elastisitas. Kita masukin angka-angkanya 31847.133,76. Modulus elastisitasnya tadi 200 gigapascal atau 2 kali 10 pangkat 11. Ini Newton per meter, di atas juga Newton per meter. Regangannya kita dapat 0,001592356,688. Kita genapin menjadi 0,00016. Ini untuk regangannya. Kita cari pertambahan panjangnya. Delta L sama dengan regangan dikali panjang. Masuk ke regangannya 0,00016 dikali panjangnya 1,5. Didapatlah hasilnya 0,0000024. Itulah jawaban dari nomor 1A dan 1B. Untuk 1C-nya saya akan menjelaskan terpisah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal nomor 1C tadi. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Jawabannya itu pengaruh modulus elastisitas terhadap deformasi material. Modulus elastisitas sangat penting karena membantu menentukan cara material beraksi terhadap gaya mekanis. Modulus elastisitas menunjukkan kemiringan kurva tegangan regangan di daerah deformasi elastis linear. Semakin tinggi modulus elastisitas, maka material akan lebih sulit mengalami deformasi elastis dan akan memiliki batas proporsional yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa material akan menghasilkan regangan terhadap aplikasi tegangan tanpa menyebabkan deformasi permanen. Dalam fabrikasi komposit, modulus elastisitas juga menjadi parameter penting. Persamaan Shey-Halpin digunakan untuk menghitung modulus elastisitas komposit isotropik partikulat atau short fiber. Hal ini memberikan informasi tentang kombinasi sifat metrik dan penguat serta orientasi geometri partikel penguat yang mempengaruhi perilaku mekanik komposit. Aplikasi nyatanya untuk pemilihan bahan dalam desain struktur yaitu untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Modulus elastisitas memiliki aplikasi langsung dalam desain struktur karena membantu dalam menentukan kecocokan bahan dengan persyaratan teknis. Berikut beberapa contoh aplikasi nyatanya, itu bisa di desain bangunan dan infrastruktur. Contohnya, modulus elastisitas digunakan untuk mengetahui apakah bahan yang dipilih dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi permanen. Ada juga dalam fabrikasi mobil, modulus elastisitas digunakan untuk menentukan kekokohan komponen seperti end-cap hub. Material stainless steel, aluminium dipilih berdasarkan nilai nominal tegangan dan regangan yang didapatkan dari tes tarik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari nomor 2. Yaitu soalnya, jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan-regangan dan aplikasinya dalam desain. Saya sudah membuat diagramnya. Ini. Sebelum menjelaskan diagramnya, saya akan menjelaskan apa itu tegangan dan apa itu regangan. Tegangan adalah tekanan yang diberikan pada material, itu namanya tegangan.
Sedangkan regangan yaitu perubahan panjang material terhadap panjang aslinya. Baiklah, saya akan menjelaskan diagramnya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu deformasi elastis, plastis, dan titik lulu serta titik patah atau fracture. Diagram elastis, deformasi elastis. Tahap ini di mana material akan meragang secara elastis. Berarti jika gaya dihilangkan, material akan kembali ke bentuk aslinya. Contohnya ini. Nah, jika gayanya sudah dihilangkan, maka dia akan ke bentuk aslinya. Ini contohnya. Terus ada deformasi plastis. Dia dari sini sampai ke sini. Deformasi plastis. Fase ini material akan mengalami deformasi permanen, artinya jika gaya yang dihilangkan, material tidak akan kembali ke bentuk semula. Contohnya di sini ada pipet. Jika gaya yang diberikan, maka dia bersifat permanen. Ini contohnya. Ini deformasi plastis. Terus ada yang namanya titik lulu. Titik lulu letaknya di sini, di antara deformasi elastis dan deformasi plastis. Di sebelah sini, ini titik lulu namanya. Yaitu ketika material mencapai titik puncak, batas kemampuannya di sini, di ultimate strength, untuk menahan gaya tanpa hancur. Yang terakhir ada namanya fracture di tahap akhir yaitu atau titik patah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3, di mana diketahui tadi panjangnya sama dengan 50 mm. Kita ubah ke meter, 0,05 meter. Masanya atau bebannya tadi 1000 kg. Terus untuk gravitasi yang ditentuin yaitu 9,81 meter per sekon. Terus safety faktornya tadi diketahui juga 4. Yield strength-nya diketahui tadi 250 MPa atau megapascal, sama dengan 250 juta. Yang ditanya diameter minimum. Kita jawab. Yang pertama kita cari dulu gayanya. Massa dikali gravitasi sama dengan 1000 dikali 9,81 sama dengan 9810 Newton. Sudah dapat gayanya, kita cari tegangan realnya, yaitu yield strength dibagi safety factor. Yield strength-nya tadi 250 juta dibagi safety factor yang 4, jadi dapatnya 62.500.000. Setelah itu sudah dapat tegangannya, kita cari luas penampangnya lagi. Rumusnya yaitu F per A. Tegangan sama dengan F per A. Karena yang kita cari luas penampang, jadi A sama dengan F per tegangan, atau sama dengan F-nya tadi didapat 9810 Newton per tegangannya kita dapat 62.500.000. Jadi A-nya didapat 0,0015696 meter.
Terus untuk mencari diameternya, terlebih dahulu kita cari dulu jari-jarinya. A sama dengan V R pangkat 2. Terus kita ubah R pangkat 2 sama dengan A per V, atau sama dengan tadi 0,001596 dibagi V nya 3,14, didapatlah hasilnya 0,00499. Ini untuk R kuadratnya. Untuk mencari R nya sama dengan 0,00499, kita akarin karena masih R kuadrat. Didapatlah R nya sama dengan 0,0223. Ini jari-jarinya sudah kita dapat. Yang dimana yang ditanya diameter itu sama dengan 2 dikali R. 2 dikali 0,0223 sama dengan 0,0446 meter. Kita ubah ke milimeter menjadi 44,6 meter. Ini diameter yang terdapat. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya dan pengerjaan tugas saya tadi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.